Yang terhormat para utusan khusus dan anggota delegasi, atas nama Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya secara resmi membuka sidang darurat tertutup ini. Saya tidak perlu mengingatkan majelis mengenai gentingnya situasi pada jam ini. Laporan intelijen independen mengonfirmasi bahwa persiapan strategis dari fasilitas militer di Timur Tengah serta pergerakan aset angkatan laut di perairan internasional telah mencapai titik kritis. Kegagalan mencapai konsekuen malam ini bukan sekedar kegagalan diplomasi, melainkan presiden menuju konflik militer terbuka berskala global. Yang mulia pimpinan sidang, delegasi Republik Islam Iran menggunakan hak jawab. Silahkan delegasi Iran. Pernyataan dari delegasi di seberang saya adalah sebuah justifikasi usang atas pelanggaran hukum internasional yang sangat gamblang. Pengeboman terhadap fasilitas diplomatik kami di Damaskus merupakan pelanggaran fatal terhadap Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik. Itu adalah serangan langsung terhadap tanah kedaulatan kami. Republik Islam Iran telah menunjukkan kesabaran strategis yang luar biasa selama bertahun-tahun. Tindakan balasan yang kami inisiasi beberapa hari yang lalu adalah respon yang struktur dan proporsional untuk memulihkan daya tangkal. Jika agresi terhadap kedaulatan kami dilanjutkan, doktrin pertahanan kami mewajibkan respon militer menyeluruh, termasuk, namun tidak terbatas pada penutupan jalur maritim strategis di Selat Hormuz sebagai konsekuensi logis dari eskalasi keamanan. Antai diberikan kepada Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mencatat dengan sangat serius pernyataan delegasi Iran. Washington DC ingin memperjelas posisi kami yang tidak dapat diganggu-gugat. Kami memiliki komitmen pertahanan yang mengikat dengan sekutu kami di kawasan, dan kami akan memenuhinya. Pertahanan yang mengikat dengan sekutu kami ini akan lebih lanjut dilakukan dengan kebebasan navigasi di Selat Hormuz yang sebagai pilar utama dari stabilitas ekonomi dunia ini. Segala bentuk intervensi pihak yang bertujuan memblokir untuk jalur ini, yang memblokade perdagangan internasional ini, akan kami anggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Nah, ancaman ini terhadap keamanan nasional Amerika Serikat ini akan kami tanggapi. Postur militer kami di kawasan akan termasuk penempatan armada tambahan adalah untuk memastikan arsitektur keamanan tersebut tidak diruntuhkan oleh aktor negara bagian manapun. Kami mendesak pihak Iran untuk segera menghentikan retorika eskalasi. Amerika Serikat tidak memiliki yurisdiksi moral maupun hukum untuk mendikte postur keamanan regional belahan bumi yang bukan merupakan teritorial. Kehadiran militer ekstra regional justru merupakan katalisator utama dari stabilitas ini. Delegasi sekalian, PBB tidak dapat mengeluarkan mandat apapun apabila tidak ada itikat baik dari pihak-pihak yang bertikai. Sidang ini telah menemui jalan buntu. Pimpinan sidang, delegasi Republik Indonesia memohon izin untuk menyampaikan posisi resmi kami. Antai diberikan sepenuhnya kepada Republik Indonesia. Silahkan Yang Mulia. Terima kasih, pimpinan sidang. Sejak dimulainya pertemuan darurat ini, pemerintah Indonesia mendengarkan dengan seksama argumen yang berlandaskan pada pertahanan diri, kedaulatan teritorial, dan komitmen aliansi strategis. Namun, kami memandang terdapat satu variabel fundamental yang secara sistematis diabaikan dalam kalkulasi geopolitik yang dipaparkan oleh delegasi Israel, Iran, dan Amerika Serikat. Variabel tersebut adalah keberlangsungan hidup komunitas internasional di luar wilayah konflik. Membatasi definisi krisis ini semata-mata sebagai konflik regional adalah sebuah kekeliruan analitis yang fatal. Konstitusi kami mengamanatkan Republik Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, kata bebas mengartikan kemandirian strategis kami dari polarisasi blok manapun. Namun, aktif mendelegasikan tanggung jawab kepada kami untuk tidak diam ketika tatanan global terancam runtuh. Untuk mengartikulasikan secara terukur mengenai implikasi global dari kebuntuan malam ini, saya menyerahkan lantai kepada perwakilan khusus Indonesia.
Baik, terima kasih utusan senior. Pimpinan sidang, izinkan saya mengasumsikan skenario terburuk dalam 12 jam ke depan. Delegasi Israel melancarkan operasi unilateral lanjutan. Delegasi Iran merespons dengan memblokade Selat Hormuz. Lalu Amerika Serikat mengintervensi secara militer. Berdasarkan proyeksi makroekonomi global yang sudah saya kaji, hal ini dapat menyebabkan turunnya pasokan minyak sebanyak 20%. Bagi negara-negara didaya dan negara maju, hal ini mungkin akan direduksi menjadi persoalan laju inflasi dan penyesuaian suku bunga bank sentral. Namun bagi negara-negara berkembang di Asia, Afrika, serta Amerika Latin, hal ini bukan hanya resesi. Gangguan rantai pasok energi akan secara langsung melumpuhkan rantai pasok pangan. Harga komoditas gandum dan logistik medis akan mencapai titik yang tidak terjangkau. Itu akan memicu krisis kemanusiaan massal, kelaparan, serta ketidakstabilan domestik di puluhan negara yang sama sekali tidak berafiliasi dengan konflik Anda sekalian. Delegasi Indonesia, pemerintah Amerika Serikat bersedia mendengarkan kerangka dari protokol tersebut dengan asumsi bahwa protokol ini menjamin pencegahan terhadap agresi tak beralasan. Protokol ini berlandaskan pada prinsip rasionalitas dan jeda strategis, bukan penyelesaian komprehensif instan. Kami memahami bahwa resolusi perdamaian belum dapat dicapai malam ini. Poin pertama, kami menuntut komitmen moratorium absolut dari delegasi Israel dan Iran terhadap seluruh serangan langsung ke wilayah kedaulatan masing-masing negara selama periode 60 hari ke depan. Baik, poin kedua, Republik Islam Iran akan memberikan pernyataan tertulis yang akan disetorkan ke Dewan Keamanan PBB untuk memberikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan Teluk Oman. Selain itu, poin ketiga, Amerika Serikat melakukan penarikan mundur taktis terhadap armada tempurnya di perairan Teluk yang radiusnya akan ditentukan secara teknis. Hal ini untuk menjaga provokasi visual dan radar beralih murni pada postur observasi. Poin keempat, dalam protokol Jakarta secara eksplisit mengatur pembentukan Satgas Pemantau Independen yang terdiri dari negara-negara non-blok yang disetujui bersama untuk memonitor aktivitas lintas batas. Jika selama 60 hari tersebut terdapat anomali atau pergerakan yang melanggar parameter moratorium, resolusi ini otomatis batal demi hukum. Sebagai pihak yang mengatakan inisiatif ini, jaminan apa yang dapat diberikan oleh entitas pengusul agar komitmen ini dihormati oleh pihak barat? Jaminan yang kami berikan adalah isolasi diplomatik komprehensif. Republik Indonesia berdiri di sini mensolidkan suara Global South. Jika pihak manapun di ruangan ini mencederai protokol Jakarta dan memaksakan dunia masuk ke dalam jurang perang, kami akan memastikan bahwa mayoritas anggota PBB akan mencabut dukungan kerjasama bilateral, menutup akses logistik pelabuhan, dan memberikan sanksi diplomatik secara mandiri. Kalian tidak hanya akan berperang satu sama lain, tetapi kalian akan kehilangan legitimasi dan akses terhadap sebagian besar komunitas internasional. Pemerintah Amerika Serikat memandang kerangka inisiatif Jakarta sebagai sebuah basis negosiasi yang pragmatis. Kami siap meninjau parameter penarikan mundur taktis dengan syarat bahwa seluruh pihak menyetujui draft ini malam ini juga. Atas dasar penghormatan terhadap prinsip kedaulatan berimbang dan mengapresiasi mediasi netral dari Republik Indonesia, pemerintah Republik Islam Iran menyetujui draft resolusi ini. Selat Hormuz akan tetap beroperasi di bawah yurisdiksi keamanan normal kami. Majelis sekalian, kita telah mencapai konsekuen darurat. Draft protokol Jakarta akan segera dicetak dan diedarkan untuk ratifikasi sementara oleh utusan yang hadir. Atas komunitas internasional, PBB mencatat dan memberikan apresiasi tertinggi atas intervensi strategis dan kepemimpinan diplomatik Republik Indonesia pada malam yang sangat menentukan ini. Terima kasih, pimpinan sidang.
Komitmen Republik Indonesia terhadap perdamaian dunia tidak akan pernah surut. Namun, tugas diplomasi kita baru saja mendapatkan perpanjangan waktu, bukan garis akhir. Kami mendesak agar jendela waktu 60 hari ini digunakan untuk negosiasi substansial, bukan sekedar menunda kehancuran. Pernyataan tersebut dicatat dengan dicapainya kesepakatan awal ini. Sidang darurat tertutup secara resmi ditangguhkan. Terima kasih yang mulia sekalian.